puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bisa datang lagi sama Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Hari ini kami akan memuji, menyembah, dan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, bersama dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Yuk kakak ajak semuanya kita bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap. Yes. Yuk tepuk tangannya. Kita mau nyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Dia
Adik-adik, kita akan sembah Tuhan Yesus. Tutup matanya sama-sama, lipat tangannya. Kita mau sembah Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Hadir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata.
Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Kak Sherina yang menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati dia Tuhan Yesus, dan kami doa. Amin. Shalom adik-adik yang disayang Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di ibadah hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tembok Retak. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Nehemia pasal 1 dan 2. Adik-adik, pernah nggak kalian lihat benda ini? Ini benda apa ya? Wah, ini rupanya adalah sebuah batu bata. Tapi ada apa dengan batu bata ini ya? Benar sekali, batu bata ini retak. Dan kalau batu bata retak ini terpasang di tembok, waduh, temboknya bisa rubuh ya adik-adik ya. Kasihan sekali orang yang ada di dekat tembok tersebut loh. Dia bisa mati karena reruntuhan tembok yang rubuh itu. Wih, kasihan ya adik-adik ya. Nah, sekarang dengerin kakak. Perhatikan itu. Ada seorang bapak yang sedih mendengar tembok kota yang dicintainya, yaitu tembok kota Yerusalem, telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Semuanya terjadi karena banyak dosa di sana. Tembok yang seharusnya melindungi kota telah rusak. Lalu bapak ini pun menangis dan berpuasa dan berdoa. Ya Tuhan, kami telah berdosa. Kami telah berbuat salah Tuhan. Ampunilah kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian tangis bapak ini. Adik-adik, bapak ini menangis dengan sedih sekali. Lihat bapak ini. Adik-adik, apakah Tuhan mendengar doa bapak ini yang berdoa untuk kotanya? Tiba-tiba terdengar suatu berita. Bapak ini dipanggil untuk menghadap sang raja. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari semua dengarkan kakak ya. Nah adik-adik, suatu hari sang raja memanggil bapak ini untuk membawakan sang raja minuman. Kok bapak ini yang membawa minuman, Kak? Ya, karena bapak ini bekerja sebagai juru minuman raja. Seorang juru minuman raja bertugas mencicipi minuman raja untuk melindungi raja supaya tidak diracuni. Juru minuman raja merupakan suatu jabatan yang tinggi pada masa itu. Sebab semua minuman raja harus diseleksi dulu oleh juru minuman raja. Dialah yang menentukan masuk tidaknya suatu minuman bagi istana kerajaan. Pada masa itu, banyak cara dilakukan orang untuk mencelakakan raja. Salah satunya adalah lewat minuman. Orang bisa saja menaruh racun dalam minuman raja. Karena itu, perlu diperiksa terlebih dahulu oleh seorang juru minuman. Bapak ini orang yang dipercaya oleh Raja Persia. Raja itu bernama Artasasta. Sementara minuman disajikan, sang raja melihat wajah sang bapak. Sang raja melihat wajah bapak ini sedih sekali. Lalu raja jadi kasihan dan bertanya, Nehemia, oh nama bapak ini Nehemia loh adik-adik. Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit?
tentu engkau bersedih hati. Lalu adik-adik, Bapak Nehemia menjadi takut. Lalu berkata, hiduplah raja itu selamanya. Saya memang sedih sekali raja, karena kota yang saya cintai, Yerusalem, telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar. Kemudian raja bertanya, jadi apa yang kamu inginkan? Bapak Nehemia berdoa dulu loh dalam hatinya. Lalu kemudian menjawab, ya raja, jika raja menganggap baik dan berkenan, saya mau kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Lalu adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan melindungi Bapak Nehemia ini, Tuhan membuat sang raja bermurah hati dan mengizinkan Bapak Nehemia pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh tadi. Bukan cuma itu saja, sang raja juga memperbolehkan Bapak Nehemia untuk memperoleh benda-benda yang dibutuhkan untuk membangun tembok loh. Misalnya, batu bata yang bagus, bukan batu bata yang retak ya. Lalu ada juga kayu. Wah, Bapak Nehemia menjadi senang. Lalu, Bapak ini pun ngomong sama para pemimpin bangsa Israel tentang membangun tembok Yerusalem tadi. Mereka semua bersepakat berkata, kami siap untuk membangun. Kemudian adik-adik, tembok mulai dibangun dengan sekuat tenaga. Tetapi adik-adik, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan teman-temannya mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang untuk mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Loh, kok aneh ya adik-adik ya? Seharusnya mereka ikut senang dan mendukung kalau tembok Yerusalem dibangun kembali. Tetapi beda dengan si Sanbalat dan Tobia itu. Apa yang dilakukan oleh Sanbalat dan Tobia ya? Ini yang mereka lakukan. Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab, mereka mengolok-olokkan dan menghina Bapak Nehemia dan semua orang yang sedang membangun. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Bapak Nehemia menjawab mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tak akan diingat di Yerusalem. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi Bapak Nehemia dan orang-orang Israel berdoa kepada Allah dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Apa yang dilakukan Bapak Nehemia adik-adik? Maka Bapak Nehemia menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Wah, luar biasa ya. Bangun tembok tapi bersiap juga untuk berperang. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buah Bapak Nehemia melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju jira. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata.
Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di samping Bapak Nehemia berdiri peniup sangkakala. Tidak berhenti sampai di situ loh adik-adik. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem dan musuh-musuh lain mendengar bahwa Bapak Nehemia telah selesai membangun kembali tembok, mereka berusaha membunuh Bapak Nehemia. Tapi Tuhan melindungi Bapak Nehemia. Tuhan menolong dan melindungi mereka yang bekerja membangun tembok. Sehingga setelah 52 hari, akhirnya tembok Yerusalem tersebut selesai dibangun. Ketika semua musuh kami mendengar hal ini, takutlah bangsa sekeliling mereka. Mereka sangat kehilangan muka atau malu dan menjadi sadar bahwa pekerjaan pembangunan tembok itu dilaksanakan dengan bantuan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang telah mendengar doa Bapak Nehemia dan teman-temannya. Adik-adik, Bapak Nehemia mau berdoa untuk kotanya yang telah berdosa kepada Tuhan loh. Orang-orang di kota Yerusalem telah berbuat dosa, sehingga kota tersebut menjadi rusak. Banyak yang susah dan menderita di sana. Lalu Bapak Nehemia menangis dan berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya. Bapak Nehemia menjadi gubernur di tanah Yehuda selama 12 tahun. Selama menjadi gubernur, Bapak Nehemia tidak pernah mengambil gaji yang menjadi haknya. Bapak Nehemia adalah seorang yang berani, tekun, dan mengandalkan doa dalam setiap kehidupannya. Dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Nehemia berdoa untuk kotanya. Nah, sekarang bagaimana dengan kota kalian? Apakah banyak orang yang berdosa di sana? Bagaimana dengan orang-orang yang menderita di sana? Maukah kalian berdoa untuk kotamu supaya kota di mana kalian tinggal diselamatkan oleh Tuhan? Dan banyak orang-orang di kotamu, termasuk keluargamu yang pergi ke surga. Maukah adik-adik menangis dan berdoa untuk kotamu? Tuhan telah mendengar doa Nehemia, Tuhan juga pasti mendengar doa adik-adik. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami mau berdiri berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, kami memberkati kota kami, kota Pekanbaru, dan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, di bumi seperti di surga. Engkau berkati Bapak Presiden dan wakilnya, dan juga seluruh jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan Yesus. Kau berkati mereka ya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka akan menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang Kau berikan pada mereka ya Tuhan Yesus, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa Indonesia yang sekarang dihadapi oleh Presiden kami ya Tuhan Yesus. Walaupun kota bangsa-bangsa lain, negara lain ada yang dinyatakan negara bangkrut ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia akan bangkit ekonominya Tuhan Yesus. Kami serahkan ekonomi Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus. Kota yang kami cintai, Pekanbaru ya Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Kami serahkan keamanan kota kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang berperkara ya Tuhan, menjauhkan segala kejahatan yang ada dari kota kami Tuhan. Kota kami tertib dan aman ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, oleh biru-biru Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan bangsa kami Tuhan dari COVID-19 yang ada juga ya sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GBI Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Niko dan wakilnya, Pak Gede dan wakilnya, juga kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau melindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dimanapun mereka berada. Engkau menyertai keluarga mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka juga ya Tuhan Yesus. Biarlah visi dan misi yang Engkau tanamkan di hati gembala yang ada, dapat mereka sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan Yesus. Orang tua, papa, mama, semua keluarga yang kami sayangi Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau melindungi dan menyertai mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Juga berkati pekerjaan papa dan mama ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih kami bisa masuk ke semester yang baru dalam sekolah ya Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, ketika kami melangkahkan kaki kami di sekolah yang baru Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu ada atas sekolah kami Tuhan. Sekolah di mana kami, lingkungan sekolah kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan 1000 kali lipat daripada orang fasik yang ada di sekolah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan Yesus. Engkau melindungi dan menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede. Terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan
jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta